Beliau adalah akademisi karena mengajar, pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya. Dan mereka juga aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Nah, itu tiga kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap tiga kelompok ini. Para peneliti, para akademisi, dan para aktivis adalah orang-orang yang memiliki tugas yang sangat berat. Oleh karena itu maka mereka harus dilindungi oleh undang-undang, bukan kemudian malah diperberat, bukan malah kemudian diancam dengan undang-undang yang seringkali disalahgunakan oleh para penguasa dengan abuse of power-nya. Biarkanlah kaum pemikir menulis, menerobos hal-hal yang sudah status quo. Ya, kalau yang status quo mereka yang tidak pemikir tentu menerima saja. Oh, Gibran memang lulus SMA kok. SMA-nya di mana? Ya di situ. Tapi kalau pemikir yang enggak, peneliti, pengkaji itu akan bertanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa ada dokumen penyetaraan dari dua jenjang pendidikan yang berbeda? Itulah kaum pemikir. Kalau di Indonesia ini kaum pemikir dengan gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis, sisanya siapa? Baru saja menyelesaikan sidang perbaikan permohonan. Memang di MK itu ya begitulah. Jadi kalau kemarin hakimnya lumayan cerewet gitu ya, karena memang sidang pendahuluan itu memang hakim memberikan nasihat. Nah, pada sidang perbaikan kita ikuti apa yang dimaui hakim, lalu kita sampaikan pokok-pokok perbaikannya. Tetapi yang paling substantif dari ini semua sebenarnya adalah kita ingin minta bahwa tiga jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian juga kemungkinan dikriminalisasi, yaitu satu kelompok peneliti, kelompok akademisi, kelompok peneliti, dan kelompok aktivis. Nah, fortunately, Mas Roy, kemudian Rismond dan Dr. Tifa itu masuk ke ketiganya. Beliau adalah akademisi karena mengajar, pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya. Dan mereka juga aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Nah, itu tiga kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap tiga kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang-orang yang menyatakannya secara perdata atau secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Berarti kalau kita mengatakan, oh kita berani, bukan itu maksudnya. Artinya setiap kita menyampaikan sesuatu, kita berpikir apakah bakal diproses atau tidak, dipidanakan atau tidak. Jadi chilling effect itu terjadi gitu. Dan sehingga yang terjadi adalah self-censorship. Kalau self-censorship yang terjadi, maka tidak baik bagi perkembangan dunia akademik dan juga perkembangan demokrasi kita ke depan. Nah, itulah hal-hal yang ingin kita mintakan, dan mudah-mudahan hakim konstitusi tidak lelah ya kan, untuk membaca permohonan kita yang kali ini jumlah katanya 15.750. Kalau kita bikin kolom di Kompas itu barangkali 20 kolom gitu. Yang satu kolom 1.000 kan, 700 sampai 1.000. Jadi 20 bayangkan. Nah, ini mudah-mudahan mereka bisa menangkapnya, dan permohonan itu kan nanti akan diperkuat oleh saksi dan ahli sesungguhnya. Jadi
sebenarnya kami berharap betul ya ini bisa masuk dalam pemeriksaan persidangan, istilahnya pemeriksaan persidangan. Jadi pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, kemudian sidang pemeriksaan persidangan yang menghadirkan pihak pemerintah, DPR, bahkan pihak terkait yang punya kepentingan boleh juga masuk sebagai interventor. Jadi dia melakukan intervensi yang disebut pihak terkait di sini. Kemudian juga nanti kita akan menghadirkan saksi dan ahli-ahli. Mungkin Profesor Henry Subiakto kita bawa kembali ke sini, Rocky Gerung kita bawa kembali ke sini, Ugro Seno kita bawa kembali ke sini untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang kita kemukakan itu tidak hanya sifatnya normatif saja, tetapi secara faktual memang sudah terjadi dan kemudian mengkriminalisasi atau menyebabkan mereka mengalami kerugian konstitusional. Bahasa di sana mereka dikriminalkan, bahasa di sini mereka mereka mengalami yang namanya kerugian konstitusional. Ya. Karena itulah kita masuk ke sini, kita perjuangkan normanya agar secara faktual kalau norma itu berubah, maka mereka kemudian bisa mendapatkan sebuah treatment terhadap kerugian konstitusional yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan, paling tidak sejak Pak Jokowi atau Mr. Jack, ya kan, itu mengadukan mereka pada tanggal 30 April 2020. Nah, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Dr. Tifa sebagai pemohon pertama, Mas Roy pemohon kedua, dan Risman pemohon ketiga untuk menyampaikan sesuatu hal. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kami bertiga, para prinsipal, saya Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rizwan Syarifar beserta para penasihat hukum kami sudah mengikuti jalannya sidang yang kami ikuti ini kedua kali ya, dalam sidang perbaikan. Saya ingin memberikan underline apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kami tadi, Dr. Refli Harun, ya, bahwa masyarakat itu memiliki semacam obor, ya. Obor itu dibawa oleh para peneliti, para akademisi, dan para aktivis. Ketiganya ini tidak hanya mendapatkan sebuah tugas, tapi juga amanah yang sangat berat untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan cahaya ilmu kepada masyarakat yang lain. Nah, apa yang terjadi? Andai kata para peneliti, para akademisi, dan para aktivis seperti kami ini selalu ditakut-takuti dengan ancaman kriminalisasi, ketika kami sebetulnya sejatinya sedang menggunakan hak sebagai warga negara, terutama dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ini akan menimbulkan sebuah kebisuan, akan menimbulkan sebuah rasa gentar, akan menimbulkan sebuah berhentinya kemajuan ilmu, pembangunan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa apa yang kami perjuangkan bukan hanya sekedar bahwa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita semua punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat, tetapi khusus yang kami berikan sebuah penekanan di sini adalah bahwa para peneliti, para akademisi, dan para aktivis adalah orang-orang yang memiliki tugas yang sangat berat. Oleh karena itu maka mereka harus dilindungi oleh undang-undang, bukan kemudian malah diperberat, bukan malah kemudian diancam dengan undang-undang yang seringkali disalahgunakan oleh para penguasa dengan abuse of power-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya prinsipal yang lain akan sampaikan. Yes, right? Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Hukum kami, ya, Dr. Refli Harun, tadi cukup panjang karena ada 92 paragraf yang tadi disampaikan. Untung Dari 46. iya dari 46, untung tidak dibacakan satu persatu, dari dibacakan makin banyak lagi. Tapi intinya itu adalah memperinci apa yang ada pada detail undang-undang atau aturan yang kita koreksi, termasuk kita menghilangkan satu tadi ya, yang di pasal 32 ayat 2 di Undang-Undang ITE, yaitu tidak disangkakan kepada kami. Ya, tapi sekali lagi saya menegaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan nanti akan disampaikan Dr. Rizwan, bahwa ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang memang terwakili ke dalam tiga jenis permohonan tadi. Jadi artinya kepada aktivis, akademisi, peneliti, dan aktivis. Jadi insya Allah Majelis Hakim Konstitusi akan bisa mempertimbangkan dengan baik ya, karena kami ada 10 petitum tadi yang dibacakan, dan semoga tidak yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu kan
kata tidak diterima, pemilih dengan sebaik-baiknya, tapi moga-moga yang nomor satu itu yang dilaksanakan, artinya menerima dengan seutuhnya, karena ini semua akan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira tambahan saya itu Mas Revi. Oke, kita semua lanjut ya. Sini. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih kepada para kuasa hukum kami, Dr. Refli Harun, Bang Jamal Pisang dan lainnya. Persidangan apa yang kami gugat untuk diuji pasal-pasal kepada kami itu ya semoga berguna bagi generasi ke depan, terutama juga generasi sekarang. Semoga pasal-pasal yang menurut saya defamation itu adalah pasal-pasal peninggalan kolonial. Saya kira juga para pejuang kita yang ingin memerdekakan Indonesia pasti pertama-tama kena pasal itu dulu, defamation oleh penjajah kolonial Belanda. Sudah seharusnya pasal-pasal seperti ini seharusnya dicabut ya total dari muka hukum di muka bumi Indonesia ini ya. Nah, terkait dengan apa yang kami gugat bahwa terutama untuk para kaum akademisi, peneliti, aktivis, dan penulis, seharusnya pasal ini tidak bisa lagi diterapkan pada mereka yang menurut saya kaum pemikir, ya kaum pemikir sekaligus kaum pemberani, ya. Karena menuliskan atau menggugat orang hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani. Ya, banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian, karena sudah tersedia di sistem hukum kita pasal-pasal, banyak pasal yang bisa dipakai untuk menjerat. Oleh karena itu sidang kali ini ya semoga kita berhasil demi anak cucu kita, ya demi kaum pemikir masa kini dan masa depan. Jangan lagi seharusnya riwayat pendidikan berikut dengan dokumennya yang seharusnya publik, baik untuk presiden maupun wakil presiden, itu tidak boleh dikaji. Ya, kalau tidak boleh dikaji maka buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ini bisa disandera lagi, bisa berakhir di meja penyidikan lagi, meskipun ya seperti yang kami alami ya. Pertanyaan tentang mekanisme metodologi yang kami tuliskan dalam buku Jokowi White Paper itu penyidiknya pun nggak tahu apa-apa, istilah mendasar pun nggak tahu apa-apa, tetapi mereka merasa yakin sekali kami melakukan manipulasi. Nah, yang subjektivitas semacam ini atau multi interpretasi semacam ini seharusnya tidak boleh ada di negara ini. Gitu. Biarkanlah kaum pemikir menulis, menerobos hal-hal yang sudah status quo. Ya, kalau yang status quo mereka yang tidak pemikir tentu menerima saja. Oh, Gibran memang lulus SMA kok. SMA-nya di mana? Ya di situ. Tapi kalau pemikir yang enggak, peneliti, pengkaji itu akan bertanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa ada dokumen penyetaraan dari dua jenjang pendidikan yang berbeda? Itulah kaum pemikir. Kalau di Indonesia ini kaum pemikir dengan gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis, sisanya siapa? Bisa jadi suara-suara kaum pemikir, kami seperti kami ini dan lainnya, itu mewakili ratusan juta kaum awam yang tidak berani untuk mengutarakan pemikirannya. Berarti kalau kaum pemikir di Indonesia dengan gampang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, yang tersisa jadi kaum dungu dan bisu. Apa mau Republik kita ini hanya tersisa seperti itu? Bahkan ada seorang jenderal mengatakan kalau Pak Jenderal atau siapa ya, Purnawirawan atau kaum pemikir lainnya, kalau RRT saja dengan gampang dimasukkan ke penjara, maka selesai sudah rakyat Indonesia ini, ya, selesai. Ya. Maka tidak akan ada lagi yang berani mengkritik penguasa di Republik ini. Bayangkan, kami itu didukung oleh para PH yang 7x24 jam bekerja, ya, dan kami tidak dibayar. Bahkan seringnya saya malah dibayar di kaki. Ya.
Bayangkan, inilah mereka inilah sebenarnya pejuang-pejuang masa kini, bukan kami RRT. RRT itu didukung oleh banyak PH yang saya pun tidak tahu draft ini selesai karena saya tidak paham juga, dan selesai. Para PH inilah yang akan membentuk masa depan Indonesia untuk yang lebih baik. Terima kasih.